Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan rumah di Samarinda terbakar, sejauh ini penyebab awalnya belum diketahui. Sebab banjir parah di Samarinda diungkap wali kota dengan mendatangi sebuah perusahaan pertambangan. Usaha kecil dan menengah kini sudah masuk ke ibu kota negara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Jumat 15 Desember 2023. 15 kg sabu-sabu ini disita oleh Satres Narkoba Polres Bulungan dari tangan 3 pria yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 3.400 butir pil ekstasi. Diketahui narkoba tersebut dibawa pelaku dari Pulau Sebatik menuju Sulawesi melalui Balikpapan. Minggu 17 Desember 2023. Hujan deras di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda menyebabkan banjir. Motor dan mobil yang memaksa melintas mogok karena mesinnya kemasukan air. Warga mengaku banjir di kawasan tersebut biasa dihadapi saat hujan. Akan tetapi kondisinya kali ini lebih parah dibanding biasanya. Senin 18 Desember 2023. Perampasan sepeda motor terjadi di Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda Ulo. Itu bermula saat kedua pengendara berhenti di sebuah toko dan tiba-tiba seorang pria mendekat dan membawa kabur motor tersebut. Pelaku akhirnya tertangkap kurang dari 24 jam. Selasa 19 Desember 2023. Luapan air dari kolam penampungan bekas galian tambang inilah yang dibahas serius pemerintah Kota Samarinda. Itu karena luapan tersebut menyebabkan kawasan Mugirejo hingga Jalan DI Panjaitan dilanda banjir parah. Wali Kota Samarinda meminta PT Limbuh bertanggung jawab karena diduga menjadi biang banjir. Rabu 20 Desember 2023. Pria yang digelandang polisi Polres Kutai Barat bernama Harmoko. Ia ditangkap akibat kepemilikan 1 kg daun ganja kering yang didatangkan dari Sumatera. Perkara ini terungkap setelah polisi menerima informasi pengiriman daun ganja melalui ekspedisi. Rabu 20 Desember 2023. Seratusan truk, mobil perjalanan dan angkutan kota ramai-ramai mendatangi kantor Bupati Kutai Timur di Bukit Pelangi Sangatta. Ini mereka lakukan untuk menagih janji Bupati terkait penertiban penimbun dan penjual BBM eceran. Pendemo menilai tim yang telah dibentuk Pemkab tidak bekerja maksimal sehingga mereka kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Bersama rombongan, Wali Kota Samarinda Andi Harun mendatangi lokasi yang diduga menjadi penyebab banjir lumpur di Mugirejo, Sungai Pinang, Sabtu lalu. Yang bagus, tapi saya bisa pahami mungkin sudah dapet ini baru pandai Mas ya. Di lokasi tersebut, Andi Harun menemukan 5 lubang bekas galian tambang. Ia meyakini luapan air bercampur lumpur yang memasuki permukiman itu akibat jebolnya kolam penampungan air dari bekas galian tambang tersebut. Keyakinan itu berdasarkan bekas luapan yang sempat disisirnya.
Jadi selama ini jika ada masyarakat bertanya, kenapa setiap kali curah hujan tinggi di daerah sekitar sini, ada genangan di Bungkirejo dan ada genangan di Handil Kopi, salah satu kontribusi limpasan air dari sini. Lalu pada peristiwa tanggal 16, kenapa terjadi begitu dahsyat? Karena jebol lavendernya. Pertanyaannya, kenapa jebol lavendernya? Karena air dari tambang itu tidak hanya mengirim air, tapi juga mengirim lumpur dan pasir. Direktur Operasional PT Egy Yulianto yang dijumpai di lokasi tambang berkilah. Ia menyebut air yang mengalir ke permukiman warga bukanlah air dari kolam tambang, namun berasal dari disposal atau pembuangan. Apa ini? Ada masih ada PT. Tapi bukan dari sel tambang ya. Kalau air tambang ini yang di bawah ini. Kalau ini bukan air tambang, ini dampak dari disposal. Pak Wali tadi menyatakan bahwa sempat ada pengerukan ya, sempat ada penyedotan air. Gimana tuh Pak? Enggak ada penyedotan. Kita kan kalau pas posisi memang sudah penuh baru kita sedot ya. Itu memang rencana kan kita kan ke Keselimpun sana. Kalau memang ini memang ada kita lakukan kemarin ada. Iya. Bukan piknik. Sementara petani madu Kelulut di kawasan ini mengaku merugi. Ia adalah satu di antara kelompok usaha kecil yang merasakan dampak dari luapan air bercampur lumpur tersebut. Jembatannya roboh, Kelulutnya hanyut, tapi dapat kita atasi kan. Oke. Nah yang kedua nih parah ini, ada hilang sampai 4 kelulutnya. 4 kelulut ya? Ya. Kalau total kelulut ada berapa Pak? Total kelulutnya sekitar 100-an lebih. 100 lebih? Ya. Hilang 4 ini tersapu banjir atau gimana Pak? Tersapu banjir. Tersapu banjir ya? Itu Depannya. Diberitakan sebelumnya, warga Sungai Pinang harus merasakan banjir parah pada Minggu 17 Desember 2023. Banjir ini disebut-sebut menjadi terparah yang pernah dirasakan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah di antara peralatan yang digunakan petugas dan relawan kemanusiaan di Samarinda saat menangani musibah banjir, longsor, dan kebakaran. Peralatan yang disiapkan oleh pemerintah kota ini dibagikan kepada relawan dan BPBD guna melengkapi sarana dan prasarana. Ini dimaksudkan agar penanganan musibah bisa lebih maksimal. Terima secara simbolis penyerahan bisa ke panggung. Apel kesiapsiagaan bencana yang kita lakukan hari ini itu terutama dikhususkan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Baik terhadap kesiapsiagaan kita terhadap bencana alam, terutama kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Bagi relawan, bantuan berbagai peralatan yang diberikan BPBD Kota dan Provinsi sudah lama dinantikan. Bantuan ini memotivasi relawan untuk lebih giat dalam penanganan bencana banjir dan sejenisnya. Ada Porto Barusku berupa cinsau. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Samarinda, khususnya kepada BPBD Kota Samarinda telah mensupport beberapa peralatan yang sangat diperlukan dalam menghadapi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor. Kemudian peralatan ini kita akan gunakan mengingat kondisi Samarinda saat ini memasuki musim penghujan. Dan dua bencana inilah yang menjadi potensi yang membahayakan warga Kota Samarinda. Dan kami himbau kepada warga untuk tetap siaga karena puncak musim penghujan akan terjadi hingga bulan Desember dan Januari akan mulai turun. Duga batu baranya sudah mungkin berlayar entah ke India, entah ke China.
Relawan juga mengimbau warga agar lebih waspada dan siaga. Ini dilakukan karena potensi longsor dan banjir sangat mungkin terjadi di puncak musim penghujan seperti sekarang. Iswanto melaporkan dari Samarinda.